cost of capital. Nah, sekarang masuk ke capital structure, ya kita cari tahu nih, mana bagusan kita pakai utang atau kita pakai modal sendiri, pakai ekuitas. Ya, ntar ada kayak apa namanya? Kayak make apa? Kayak proyeksi ya atau apa namanya? Ekspektasi gitu kalau misalnya ekonomi resesi ataupun apa namanya? Ekonomi sedang ekspansi atau biasa disebut kalau bahasa sahamnya bullish gitu ya. Ekonomi sedang bullish atau ekspansi. Nah, mana bagusan kita pakai utang atau kita pakai ekuitas. Nah, melanjutkan dari pernyataan bapaknya, ya, bapaknya kan bilang, wah pasti pakai ekuitas yang paling bagus gitu kan. Dan bapaknya bilang juga kalau pakai ekuitas kan gini ya, dari modal sendiri dan sebagainya. Jadi ya apa namanya kalau kalian kritis, ini aku bukannya apa namanya melakukan kontra terhadap bapaknya gitu ya. Kalau aku berusaha objektif aja, berusaha objektif aja. Jadi eh, kalau menurut buku, yang mana buku ini adalah kapitalis, memang secara hitung-hitungan ya tergantung ya, nggak selalu mau apa namanya secara ekuitas, pakai ekuitas itu lebih bagus, pakai liabilitas lebih buruk. Ya tergantung hitung-hitungannya. Kalau aku lebih suka jawab kayak gitu, tergantung hitung-hitungannya. Nah, tapi kalau misalnya bapaknya kan bilang ekuitas pas yang pasti lebih bagus. Haniel kemarin jawab pakai liabilitas ya Haniel ya. Terus ada yang jawab yang bagus tuh menurutku jawaban yang pertama tuh, yang dia bilang kalau situasinya ekspansi saya pakai ekuitas, pakai pakai liabilitas Pak. Kalau situasinya eh, apa namanya resesi atau ekonomi sedang menurun, saya pakai liabilitas, saya pakai ekuitas. Nah itu sebenarnya yang bagus. Jadi tergantung hitung-hitungan. Nah sekarang kan gini masalahnya, memang apa namanya stok eh, pemangku kepentingan ya, pemangku kepentingan dari apa namanya dari suatu pelajaran manajemen keuangan, pelajaran akuntansi yang kalian pelajari. Masalahnya buku-buku kita tuh basically adalah buku-buku orang Amerika, Eropa dan sebagainya gitu kan. Yang ideologi mereka tuh lebih ke seperti yang kalian tahu liberalis gitu kan, liberalis. Nah, ideologi kita apa? Pancasila, ya, ideologi kita Pancasila yang mana liberal dan sosialis, liberal dan sosialis itu kayak digabungin gitu, ya. Kita bukan sosialis, kita bukan liberalis, kita Pancasila gitu kan nyebutnya. Nah, jadi kalau menurutku kalau aku objektif, kalau aku berusaha untuk objektif, mana bagusan ekuitas atau liabilitas, tergantung hitung-hitungannya. Dan hitung-hitungannya itu harus berdasarkan yang namanya ideologi Pancasila. Maksudnya apa? Saat kita misalnya memperoleh laba, setidaknya kita melakukan yang namanya zakat kalau misalnya versi Islam gitu kan ya, versi Muslim yang namanya zakat. Ya kalau non Islam pun juga bisa melakukan kayak apa namanya kontribusi ke masyarakat ya, tambah stakeholders kita. Jadi yang awalnya pemangku kepentingan kita itu hanya pemegang saham, which is artinya kita melakukan apa namanya kesejahteraan pemegang saham adalah tujuan utama. Nah itu kan awalnya tuh, itu objektif awalnya. Nah tapi pada saat buku itu digunakan di Indonesia, kita dalam hati kita harus kayak apa namanya, kayak tambahin gitu loh, kesejahteraan apa namanya kesejahteraan pemegang saham. Tidak hanya apa tujuan keuangan itu tidak hanya kesejahteraan pemegang saham, karena stakeholder kita bukan hanya pemegang saham, ada rakyat, ada masyarakat, ada lingkungan terus kita. Ya pada saat kalian akuntansi, pengantar akuntansi kan pasti stakeholders, pemegang saham, kreditur, debitur, ya kan, supplier, konsumen, ya kan, terus pemerintah. Nah, kalau kita di Indonesia, kita menganut Pancasila, kita harus tambah tuh stakeholders. Tadi aku sebut lingkungan, ya, hutan, ya, hutan pegunungan,
sungai, laut, atau apa namanya binatang, itu semua stakeholders kita. Loh, kok aneh Kak? Kok binatang stakeholders, kok laut stakeholders, kok sungai stakeholders? Ya, karena kalau misalnya kita menjalankan usaha, misalnya usaha kimia, pembuatan kimia gitu kan. Sungai adalah stakeholders kita, guys. Ya, sungai adalah stakeholders kita. Di dalam sungai ada binatang. Binatang yang ada di dalam sungai itu pun adalah stakeholders kita. Sungai bermuara di laut, laut juga stakeholders kita. Ya, kita nggak boleh lupa sama kelestariannya dia. Kalau misalnya kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang kimia, kan kita buang limbah tuh. Nah, gimana caranya kita mengolah limbah kita sedikit apa namanya supaya dia buang limbah, buang kandungan racun itu paling sedikit ke sungai supaya sungai tidak tercemar karena sungai adalah stakeholders kita, ya kan? Nah, kok jadi panjang ceritanya. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau aku, nah jadi biar nggak kalian seolah-olah lah ngapain belajar capital structure kalau kalau menurut Pak Ubay ekuitas lah apa namanya kita kita kalau misalnya membuka usaha lebih baik ekuitas aja 100%. Kalau gitu untuk apa apa namanya mempelajari capital structure kan gitu pertanyaan kalian kan. Untuk apa sih nyari tahu berapa besar liabilitas, berapa besar ekuitas kalau menurut dosen kita sendiri ekuitas yang paling baik gitu kan. Untuk apa nyari 100 sekian persen? Kan kayak nggak guna gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya menurutku pribadi jadi aku kayak apa namanya saya sebagai penengah lah sebagai penengah lah setidaknya penyeimbang dari gininya Pak Ubay ya statementnya Pak Ubay. Jadi kalau menurutku kalian tetap melakukan perhitungan berapa besar equity, berapa besar liability, tapi tentunya ya nanti ada hitung-hitungannya itu berdasarkan earning before interest dan tax. Tentunya pada saat kalian mencari earning before interest dan tax, setidaknya kalau misalnya kalian punya usaha, itu earning kalian itu harus dipakai untuk biaya yang namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, jadi ya itu kayak lingkungan adalah stakeholder sekalian. Tuhan pun stakeholder sekalian ya. Tuhan itu stakeholder sekalian kalau kalian punya perusahaan ya. Jangan kira Tuhan maksudnya kan apa yang kalian lakukan tuh kalau misalnya kita negara Pancasila kita percaya sama Tuhan, ya dilihat sama Tuhan. Jadi Tuhan adalah stakeholders kita ya. Ya terutama sungai lah, sungai ya. Kalau misalnya kalian berpikir jangka panjang, oke lah misalnya kalian males ngeluarin biaya untuk recycling bahan kimia yang kalian buang ke sungai. Misalnya kalian males ya ngeluarin biaya untuk itu. Kalian tidak mau bertanggung jawab. Oke, laba kalian besar. Ya, karena tidak ada biaya yang kalian keluarkan untuk merecycle racun-racun tersebut. Tapi kalian harus tetap mikir tuh. Kalau sungai ini tercemar, binatangnya mati, lautnya mati, which is artinya manusia akan mati. Ya, nggak mungkin, Mak. Laut rusak, manusia hidup nggak mungkin. Ya, laut rusak, manusia mati. Siapa yang beli bahan kimia kalian lagi kalau manusia itu mati? Itu secara jangka panjang seperti itu ya. Haniel buka usaha kimia misalnya. Stakeholdersnya Kaif, Aska, Tania, Fikriana Nola, Calvina, dan sebagainya. Terus Kaif ini ya dia apa namanya dia ngambil air dari tanahnya dia ya kan dia ambil air dari tanahnya dia untuk mandi sehari-hari atau untuk minum dan semacamnya. Kemudian ya dikotorin tuh air sama Haniel. Nah Kaif kan bisa aja sakit kan. Nah saat Kaif sakit siapa yang beli produknya Haniel? Nah itu secara jangka panjang seperti itu. Jadi earning kalian tuh harus diinvestasikan untuk apa? Untuk memberikan apa namanya? Memberikan keberlanjutan usaha kalian, untuk memberikan investasi ke kebersihan sungai, investasi ke kebersihan laut, investasi ke masyarakat supaya masyarakat di sekitar pabriknya Haniel itu sejahtera. Kita juga harus investasi berupa apa? Misalnya kasih edukasi dan sebagainya. Karena pabrik di sekitar apa namanya penduduk di sekitar pabrik Haniel itu akan bisa menjadi peluang konsumen. Justru saat kita ngeluarin investasi terkait perkembangan apa namanya investasi untuk
biaya-biaya yang seperti itu, biaya-biaya sosial dan lingkungan, justru itu bakal bisa menimbulkan laba yang lebih besar lagi bagi perusahaannya Haniel, misalnya secara keberlanjutan gitu ya. Mungkin sekarang ya belum terasa, malahan ngapain ngeluarin duit kayak gitu kan. Tapi secara jangka panjang itu akan terasa. Nah, oleh sebab itu kita harus memaksimalkan tetap earning kita. Jadi tujuan perusahaan kalau menurutku pribadi, jadi harus memaksimalkan earning kita. Tapi untuk apa earning itu? Earning itu bukan hanya untuk kesejahteraan pemegang saham, tapi untuk kesejahteraan seluruh stakeholders, including lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, dan Tuhan. Anjay. Ya, kayak gitu ya. Jadi biar nggak kalian merasa sia-sia gitu loh. Jadi sebenarnya aku pingin masuk sih kemarin ke diskusi yang bapaknya bilang gitu. Ya mungkin bapaknya punya, ya kita nggak bisa tahu ya, mungkin bapaknya punya latar belakang keagamaan yang erat dengan beliau. Jadi menurutku ya maka dari itu dia kayak berstatement seperti itu. Jadi dia berstatement bahwa ekuitas adalah sumber permodalan yang paling bagus gitu kan. Ya kita nggak tahu ya, itu kan latar belakang masing-masing orang. Jadi itu pandangan masing-masing orang juga. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan. Aku cuma kasih sedikit insert sih sama kalian. Oke, 15 menit aku ambil waktu untuk ngejelasin itu. Ya, kita masuk ke pembahasan soal. Oke, ada pertanyaan, mungkin mau menanggapi statementku tadi, mungkin ada yang kontra atau yang pro sama aku gimana? Bebas ya. Ini dapat nilai nih kalau ada yang mau menanggapi ini. Mungkin Haniel, gimana tanggapan Haniel? Menarik, Kak. Desi, kok suara kon nggak keluar? Kok suara kon nggak keluar? Bentar. Cek, keluar, Kak. Oke. Ya, coba ngomong lagi Haniel. Coba tes. Tes. Ada. Gimana Haniel? Menarik, Kak. Pembahasannya menarik. Aman ya? Aman ya? Oke. Ya, jadi emang gitu guys. Jadi kalau misalnya kita pakai utang, ya kalau kita pakai utang tentunya kan misalnya nih, Haniel buka usaha. Setengah 50% permodalannya dari modalnya dia sendiri. 50% lagi dari Calvina, misalnya kayak gitu. Kalau perusahaan Haniel bangkrut, ya, jadi Haniel menanggung kebangkrutannya itu 50%. 50%-nya lagi siapa? Si Calvina. Nah, itu yang menurut bapaknya kurang bagus gitu loh. Konsep itu kurang bagus menurut bapaknya. Karena ini kan perusahaannya Haniel, kenapa Calvina yang ikut menikmati kebangkrutan? Nah, gitu menurut bapaknya. Ya. Gitu simpelnya seperti itu. Harusnya kalau Haniel yang buka usaha, ya wes Haniel doang yang merasakan kebangkrutan. Ya, tapi kan di dunia nyata, tentunya saat Calvina memberikan utang ke Haniel, ya Calvina juga pingin bunga gitu kan, pingin mendapatkan pendapatan bunga dari Haniel. Ya. Jadi tapi pada saat yang namanya konsep manajemen keuangan, pada saat kalian pingin suatu keuntungan, pasti diikuti oleh kemungkinan untuk rugi. Ya. Calvina masuk misalnya 50% dari total permodalan Haniel. Pasti ya Calvina pingin dapat bunga dong dari Haniel. Tentunya kalau perusahaannya laba. Tapi kalau rugi ya duitnya Calvina juga hilang, habis. Haniel bangkrut, duit Calvina habis, Haniel juga habis. Tapi kalau misalnya Haniel untung dan pertumbuhan perusahaannya besar, maka Calvina untung besar, Haniel juga untung besar, sama-sama untung, sama-sama rugi. Maka dari itu kita butuh yang namanya manajemen keuangan untuk ngecek nih. Nah, Calvina tuh makanya
kita butuh manajemen keuangan supaya Kalvina tahu, Kalvina tepat nggak sih masuk ke perusahaannya Haniel? Bagus nggak sih ini perusahaan kalau dikasihin utang gitu kan? Bisa bayar nggak sih dia utangnya? Nah kan kayak gitu ya. Itu yang membuat disitulah seninya manajemen keuangannya. Itu yang disitulah seninya. Jadi kalau misalnya Kalvina masukin aja tanpa suatu analisa, tanpa menganalisa sebelumnya perusahaan Haniel apakah perusahaan yang bagus atau enggak, ya itu sama kayak berjudi guys, which is dilarang oleh semua agama. Ya, judi dilarang sama semua agama. Walaupun Kalvina berniat saya ngasih modal nih ke Haniel, tapi kalau Kalvina tanpa melakukan analisa sedikit pun, ya misalnya ngecek rasio keuangannya Haniel, kan bisa dicek tuh rasio keuangannya dari perusahaannya Haniel. Apakah dia laba, labanya berapa, kemudian kondisi likuiditasnya gimana, kondisi solvabilitasnya gimana. Kan bisa dicek tuh. Nah, kalau kita melakukan analisis, berarti kita tidak berjudi dong. Ya, kalau judi kan benar-benar nggak tahu tuh, benar-benar nebak gitu ya. Kalau ini kan kita melakukan analisa. Ya, seperti itulah contohnya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Yang pertama itu soal nomor 6 konsep question. Nomor 6 konsep question. Ada yang bisa? Ayo, nomor 6, guys. Kok nggak ada yang bisa nih? Kayaknya masih teori, jadi kalian takut ya. Oke, aku aja deh. It's Oke, nomor 6 konsep question. Ya. Pertanyaannya udah aku ubah ke bahasa Indonesia. Udah kelihatan kan share screen kok, Niel? Sudah, Kak. Aman ya? Oke. Pertama, kita mempelajari tentang proporsi M dan M. Aku lupa M dan M. Mogdilani dan M-nya lagi satu siapa gitu ya. Mogdilani dan siapa gitu lagi satu. Nah, bagaimanakah Anda menjawab debat berikut? Nah, jadi ini ada debat nih guys. Ki. Nah, ini ada orang yang namanya Ki. Benarkah risiko ekuitas perusahaan akan meningkat jika perusahaan meningkatkan penggunaan pembiayaan utang? Nah, jadi apakah benar kalau misalnya kita meningkatkan pembiayaan utang itu risiko ekuitas perusahaan juga meningkat? Nah, apa hubungannya utang sama ekuitas? Nah, tapi menurut proporsi M dan M2, ya Mogdilani dan M2 itu, dia berkaitan tuh antara risiko ekuitas dan penggunaan pembiayaan utang. Nah, kemudian ditanya lagi sama si A nih. Kok ini jadi T, harusnya Q. Dan bukankah benar bahwa ketika perusahaan meningkatkan penggunaan pinjaman, kemungkinan default atau gagal bayar meningkat, sehingga meningkatkan risiko utang perusahaan? Nah, ini default ini maksudnya apa? Kalau kalian lihat di apa namanya di komputer atau di HP, default itu kan kayak pengaturan ya, pengaturan yang aslinya gitu default. Tapi kalau dalam bahasa keuangan default itu artinya gagal bayar. Kayak tadi tuh, misalnya perusahaannya Haniel tuh bangkrut. Nah, jadi dia nggak bisa bayar utang ke Kalvina. Nah, itu namanya default atau gagal bayar. Udah nggak bisa bayar nih aku nih, gitu. Habisnya perusahaanku bangkrut, ya gagal bayar. Yang rugi siapa? Haniel rugi, Kalvina rugi, dua-duanya rugi ya. Sehingga meningkatkan risiko utang perusahaan. Jawabannya ya. Nah, dengan kata lain, apakah peningkatan pinjaman meningkatkan risiko ekuitas dan utang? Ya, itu juga benar. Berarti kalau misalnya kita meningkatkan penggunaan pinjaman atau memakai utang gitu ya untuk permodalan, kita meningkatkan risiko ekuitas dan juga risiko utang. Dua-duanya meningkat, ekuitas meningkat, utang juga meningkat. Nah, mengingat bahwa perusahaan hanya menggunakan utang dan pembiayaan ekuitas dan mengingat bahwa risiko keduanya meningkat dengan meningkatkan pinjaman, tidakkah berarti bahwa peningkatan utang meningkatkan risiko perusahaan secara keseluruhan karena itu menurunkan nilai perusahaan? Jawabannya, bentar nih kok, kurang full kelihatan.
Sini aja. Nah, lihat di atas aja guys ya. Jawabannya tidak, ya, tidak. Itu tidak benar. Meskipun benar bahwa ekuitas dan utang meningkat, hal utama yang harus diingat bahwa biaya utang masih lebih rendah daripada biaya ekuitas. Karena kita menggunakan semakin banyak utang, WACC tidak serta-merta naik, guys. Ya. Misalnya nih, kita kan pakai utang, WACC-nya nggak naik. Karena apa? Karena kita pakai utang itu untuk nutup untuk istilahnya rekapitulasi. Istilahnya kita ngurangin ekuitas kita, terus kita tambahin utang kita. Ekuitas berkurang, which is artinya pembayaran dividen berkurang dong. Pembayaran dividen berkurang, cost of equity berkurang. Cost of equity berkurang, WACC juga berkurang. Cost of debt naik, tapi cost of equity turun. Jadi WACC-nya so-so aja. Sama-sama aja dia. Kemudian WACC adalah dasar pengukuran angka discount rate dan tingkat imbal hasil yang diharapkan untuk menghitung nilai perusahaan. Semakin kecil discount rate karena sebagian besar pendanaan menggunakan utang, maka nilai intrinsik suatu perusahaan akan semakin besar. Ya, seperti itu. Jadi peningkatan utang itu memang meningkatkan risiko perusahaan, misalnya gagal bayar dan sebagainya. Tapi apakah nilai perusahaannya nurun? Enggak, risiko naik tapi nilainya nggak turun. Karena apa? Karena WACC-nya sama-sama aja. WACC-nya nggak naik, nggak turun gitu loh. WACC-nya tetap. Nah, saat WACC itu digunakan sebagai dasar untuk atau discount rate, dasar tingkat diskonto untuk menghitung nilai perusahaan, maka dia tidak karena dia nggak naik nggak turun, dia sama aja, ya udah. Jadi nilai perusahaannya sama. Nah, ini kalian pasti bingung nih, kok WACC untuk menilai perusahaan? WACC itu ditaruh di discount rate tuh loh guys. Ya, kemarin udah aku kasih lihat kan ya. Di discount rate yang di NPV. Ya, jadi semakin kecil discount rate-nya maka NPV-nya semakin gede atau nilai perusahaan semakin gede. Nilai suatu proyek semakin gede, tergantung apa yang kita hitung. Bisa proyek, bisa perusahaan. Jangan bingung. Metodenya sama aja kayak kemarin. Yang kita ngitung kita ngitung NPV itu. Ya, itu jawaban untuk nomor 6. Nomor 8 siapa bisa nih? Sedikit banget nih jawabannya nih. Yuk, nomor 8. Yuk, masa nggak ada yang bisa nih nomor 8? Guys, siapa aja dah. Oke. Kayaknya Haniel nih mau jawab nih. Boleh Kak. Kalau secara singkat kan, kenapa menggunakan nama financial leverage itu karena di dalam itu mengandung resiko antara untung dan rugi ya. Mungkin saya berpendapat seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, benar ya. Karena dia bisa meningkatkan keuntungan dan meningkatkan kerugian. Jangan lupa, ya, leverage itu tidak hanya mengungkit ke atas, tapi juga mengungkit ke bawah. Ya, ntar ada di soal nomor 1 kalau nggak salah basic question. Ya benar ya jawabannya si Haniel, silakan tulis Haniel absen underscore poin 1 ya. Oke, nomor 8. Mengapa penggunaan pembiayaan berbasis utang disebut sebagai financial leverage? Karena ini sebagai leverage atau gearing di Inggris. Ya, bahasanya gearing di Inggris karena memperbesar keuntungan dan atau kerugian. Ingat ya, dia bisa memperbesar keuntungan atau kerugian. Make utang itu nggak cuma naikin keuntungan doang, ya, bisa juga menaikkan kerugian atau tambah rugi perusahaannya gitu ya. Oke. Gampang lah kalian memahami financial leverage. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 basic question. Siapa yang bisa? Nomor 1. Aku nggak tunggu terlalu lama ya, karena kita ini udah malam. Oke, Kathleen, silahkan. Share screen aja. Bentar ya, Kak. Oke. Hmm,
Oh kak, aku nggak bisa share screen. Tes. Masuk. Emang nggak bisa di share screen ya? Bentar. Sistem. Oh, bentar. Oke, santai, ditunggu. Oh, masih. Malah live dia. Kok dia malah hilang? Yang lain ada yang mau coba? Ada yang mau coba nomor 1 basic question? Oke, kita tunggu lagi 1 menit ya. Nggak muncul anaknya, aku yang jelasin. Kak, maaf banget. Iya, santai. Udah bisa belum? Ini coba. Udah kan ya? Oke, mantap, udah bisa. Jadi kan di pertanyaannya diketahui total market value-nya $225.000, terus EBIT-nya pas keadaan normalnya $19.000. Terus EBIT pas keadaan resesi itu 60% di bawah EBIT normal. Terus EBIT pas expansion itu 30% lebih dari EBIT normal. Terus perusahaan kan mempertimbangkan untuk melakukan hutang itu $90.000 sama dengan bunganya 8%. Terus jumlah saham beredarnya 5.000. Ini salah. 5.000. Terus yang A, jadi yang pertama kita tentuin dulu EBIT-nya pas harga normal 19.000, terus pas resesi 60% di bawah harga normal jadi $7.600. Terus pas expansion 30% di atas harga di atas EBIT normal itu $24.700. Terus interest sama tax-nya kan nggak ada soalnya belum iniin utang. Jadi net income-nya sama. Terus jumlah saham beredarnya 5.000. EPS-nya EBIT dibagi number of shares outstanding. Jadi pas resesi jadi $1,52. Terus pas normal $3,80. Sama pas expansion $4,94. Terus percentage-nya pas resesi jadi berkurang 60%, sama pas expansion bertambah 30%. Terus untuk aku lanjut ke yang B ya, Kak. Ya, lanjut. Terus untuk yang B itu kan perusahaan melakukan utang sebesar $90.000. Nah, interest payment-nya jadinya debt kali interest rate-nya jadi 7.200, 90.000 dikali 8%, terus price per sahamnya, harga per sahamnya jadi 45 itu dari 225 dibagi jumlah saham yang beredar 5.000, sama number of shares pas utangnya jadi 2.000 soalnya ini 90.000-nya dibagi price per share-nya, terus setelah numbers of shares after repurchase-nya 5.000 dikurang 2.000 jadi 3.000. Jadi hasilnya pas EBIT-nya tetap sama, tapi bedanya di interest itu ditambahin 7.200,
sama teksnya belum ada, sama net income-nya jadi pas resesi $400, terus pas harga normal 11.800, pas expansion 17.500, number of shares outstanding-nya juga jadi 3.000, terus EPS-nya juga pas resesi EBIT dibagi jumlah saham yang beredar jadi $0,13, terus pas normal $3,93, pas expansion $5,83. Jadi resesinya 97%, ekspansinya 48%. Udah. Mau dilanjut ke nomor 2 nggak, Kathleen? Udah ngerjain belum? Belum tapi. Oh ya belum ya, nggak apa-apa. Poin 3 ya, absen underscore poin 3. Ya nomor 2 dulu deh. Tadi jawabannya Kathleen udah benar. Ada yang bisa nomor 2? Soalnya nyambung nih. Soalnya nyambung. Ada yang bisa nomor 2? Oke, kalau gitu aku aja ya. Haniel, silakan Haniel, nomor 2 Haniel. Langsung di share screen aja. Oke, yang untuk nomor 2 kan ini cuma ditambahi pajak ya. Jadi kita tinggal nambahin aja pajaknya di sini. Yang nomor A itu kan tadi utangnya itu belum, bunga dari utang itu belum dianggap ya, atau belum dihitung. Jadi kita tinggal cari aja pajaknya itu dari 35% dari EBIT-nya, terus kita tarik aja ke kanan semua, itu sama. Baru tinggal kita tarik net income-nya, yaitu dari EBIT dikurang dengan pajaknya, begitu juga dengan yang normal dan expansion. Terus kita dapat juga earning per share-nya itu yang resesi itu 0,99, yang normal itu 2,47, yang expansion itu 3,21. Baru kita lanjut yang ke B. Yang ke B itu kan tambahannya itu bunganya udah dianggap ya, atau udah dihitung, terus pajaknya juga udah dimasukkan. Di sini perbedaannya itu pajak ya, karena kan pajak yang di sini itu harus EBIT dikurangkan dengan bunga baru dikali dengan 35%, sehingga kita dapat pajaknya yang di sini itu 140, di resesi, di normal itu 4.130, di expansion itu 6.125. Terus kita tinggal cari net income-nya seperti cara sebelumnya, baru earning per share-nya itu kita pakai seperti cara sebelumnya juga, itu net income per lembar saham yang beredar 3.000 itu dari mana, yang udah dijelaskan juga sama Kathleen tadi di soal nomor 1. Jadi kita dapat earning per share-nya itu yang resesi itu 0,09, baru yang normal itu 2,56, dan ekspansi itu 3,79. Terima kasih. Oke, thank you Haniel. Udah bener ya, poin 3. Absen underscore poin 3. Silakan di stop share. Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini versiku ya, apa namanya, cara pengerjaannya, template-nya sedikit berbeda. Ya, kita pahami dulu soalnya. Money Incorporated tidak memiliki utang yang belum dibayar. Ya, dan total nilai pasar adalah, atau market capitalization, 225.000. Market capitalization seperti yang kalian tahu, itu adalah jumlah saham yang beredar, total saham yang beredar di pasar, itu dikali sama harga pasar per lembar saham. Itu namanya market capitalization. Nah, laba sebelum pajak atau EBIT-nya adalah diproyeksikan 19.000 jika kondisi normal. Ekspansi, maka EBIT naik 30% kalau ekspansi. Kalau turun 60%. Kalau misalnya resesi, turun 60%. Money sedang mempertimbangkan penerbitan utang sebesar 90.000. Ya, nah dia ini pingin apa namanya? Awalnya dia all equity. Awalnya dia all equity atau pakai modal sendiri semua. Nah, atau pakai modal saham semua. Nah, sekarang dia pingin nambah apa namanya? Pingin melakukan struktur permodalan baru yang mana sekarang pakai utang. Saham yang beredar itu 5.000 di pasar.
abaikan pajak untuk masalah ini ya. Emang untuk soal nomor 1 tuh dia diabaikan pajaknya. Jadi berapa hitung laba per saham atau EPS di bawah masing-masing dari 3 skenario. Hitung juga persentase perubahan EPS. Nah, ini yang pertama. EBIT 7.600, 19.000 kalau normal, kalau ekspansi 24.700 ya, naik 30%, ini turun 60%. Kemudian interestnya nggak ada karena dia nggak pakai utang, ya kan? Berarti nggak ada bayar bunga dong. Ya, karena nggak pakai utang berarti nggak ada bayar bunga. Bentar, kok share screen-ku diam. Nah, karena dia nggak pakai utang berarti dia nggak bayar bunga, berarti interestnya nol. Nah, kemudian apa namanya, teksnya juga nol karena belum, yang nomor 1 ini belum pakai pajak, nomor 2 baru pakai pajak. Kemudian kita dapat EPS-nya. Ingat caranya nyari earning per share ya kan? 7.600 atau net income dibagi sama total lembar saham yang beredar. Namanya juga earning per share, berarti laba per lembar saham. Ya udah, labanya berapa? 7.600 dibagi lembar sahamnya ada berapa? 5.000. Berarti per lembar sahamnya itu adalah 1,52 untuk yang resesi. Normal segini, ekspansi segini. Bisa kita lihat change in EPS-nya tetap ya, tidak ada perubahan. Tadi kan resesi diperkirakan dia turun 60. EPS-nya juga ikut turun 60. Ekspansi dia naik 30, EPS-nya juga tetap 30. Kemudian 1B. Kalau yang nomor 1B, nah ini terjadi rekapitulasi. Apa itu rekapitulasi? Nah, jadi dia sekarang menerbitkan utang, kemudian utangnya itu dipakai ngurangin ekuitas. Paham ya? Nah, itu namanya rekapitulasi. Artinya ekuitasnya itu dikurangin gitu loh dengan menerbitkan utang. Misalnya kalau ekuitasnya sebelumnya pas struktur permodalannya itu all equity atau seluruhnya ekuitas misalnya 100. Nah, sekarang dia ingin pakai utang. Nah, ini dalam kasus ini dia masukin 90.000. Berarti sekarang ekuitasnya dikurangin jadi 10.000, terus dimasukin utang sebesar 90.000 kayak gitu. Tentunya kalau kita pakai utang ada interest. 90.000 utangnya, berarti kalau rate-nya 8% atau bunganya itu 8%, berarti interest-nya 7.200 atau 90.000 kali 8%. Kemudian kan 90.000-nya ini dipakai untuk membeli seluruh ekuitas, membeli saham-saham yang beredar untuk mengurangi ekuitasnya. Berapa yang bisa dia beli? Berapa lembar yang bisa dia beli? Kan awalnya tadi 5.000 yang di pasar tuh ada 5.000 yang beredar. Berapa yang bisa dia beli dengan duit 90.000? Cari dulu berapa harga pasar dari harga pasar per lembar saham. Caranya gimana? Market capitalization yang 225 ini dibagi sama 5.000. Kalian bisa lihat lah ini ntar formulanya di sini ya. Dapat $45 per harga per lembar sahamnya itu $45. Kemudian berapa yang bisa dibeli? Berarti kan 45 90.000 dibagi 45 berarti 2.000 lembar doang yang bisa dibeli. Yang beredar 5.000. Dibeli 2.000, sisa 3.000. Nah, berarti sekarang perhitungan di sini di income statement-nya itu EBIT masuk 7.600 sama kayak tadi di atas. Nah, di sini ada interest nih masuk. Ya, ada beban bunga. Berarti kan earning before tax-nya turun tuh. Nah, ini 400 sekarang kan. Tadi 7.600 karena nggak ada interest. Sekarang udah turun jadi 400. Ya. Tapi pada saat nyampe di net income, kan 400, 11.800, 17.500 kelihatannya kalau pakai utang itu kecil, net income-nya kecil. Lihat, ini 7.600, ini cuma 400. Ini 19.000, ini cuma 11.800. Dia kelihatan lebih kecil. Tapi lembar saham yang beredar kan berkurang, guys ya. Yang awalnya 5.000 jadi 3.000. Nah, EPS-nya sekarang yang meningkat jadinya. Ya, lihat nih. Ya, tapi kalau dalam kondisi dia resesi, dia tetap turun tuh dari 1,52 ke 0,13. Nah, di situasi normal dia udah lebih gede.
Kenapa? Karena EPS-nya sekarang 11.000 per 3.000, bukan per 5.000 lagi, karena udah dibeli 2.000 pakai utang. Ya. Nah, terus untuk yang situasi ekspansi juga naik dari 4,94 jadi 5,83. Inilah yang disebut sebagai leverage, guys. Saat kita memasukkan utang, ya, pada saat ekonomi resesi, dia turunnya lebih tajam tuh. Dari 60 turun lebih tajam lagi, 96%. Itu yang di leverage tuh. Yang diungkit. Kerugian yang diungkit sama si utang. Kerugiannya diungkit. Yang awalnya turun 60, sekarang turun 96. Tapi kalau pada saat kondisi ekspansi, yang awalnya dia naik 30, diungkit tuh sama si utang, jadi naik 48,31. Diungkit, di leverage sama si utang, naik jadi 48,31. Paham ya? Nah, ini efek leverage nih. Lihat. Ini leverage diungkit turun, justru diungkit makin minus gitu. Ya. Ini diungkit makin plus. Dari 30 jadi 48, ini dari min 60 jadi lebih kecil lagi, min 96. Ya. Jadi kemarin ada yang jawab tuh, pada saat saya resesi saya pakai ekuitas, Pak. Pada saat ekspansi saya pakai utang. Benar jawabannya. Lihat nih, kalau pakai utang naik tuh. 30 ke 48. Resesi malah lebih tajam lagi kalau pakai utang. Nah, tapi kan tentunya seninya di sini, seninya manajemen keuangan. Gimana caranya kita tahu, Kak, kalau besok itu bakal terjadi ekspansi, kalau besok bakal terjadi resesi? Gimana caranya kita tahu? Gimana cara kita nebak kondisi ekonomi seperti itu? Ya, itulah seninya. Disitulah kayak insting kita sebagai manajemen itu bekerja. Nah, kemudian bagaimana kalau nomor 2 yang ada pajaknya? Ya, pajak itu kayak tidak mempermasalahkan apa-apa. Lihat, change in EPS tetap aja tuh min 60 jadi min 60 kalau resesi plus 30 kalau ekspansi. Ini yang tanpa utang. Kalau pakai utang, ya dia tetap juga min 96,61, 48,31 ya. Cuman di sini berubah angkanya, tapi secara persentase dia tetap. Jadi pajak itu ya kalau yang ekspansi tetap mau ada pajak, mau nggak ada pajak ya tetap enakan pakai utang. Kalau resesi mau ada pajak ataupun tidak ada pajak tetap lebih enak pakai ekuitas. Seperti itu. Ya, itu untuk soal nomor 1 sama 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Ada yang bisa? Break even EBIT. Nah, ini menarik nih. Di sini nih. Kuncinya capital structure. Ada yang bisa? Ku tunggu 1 menit. Ayo guys. Break even EBIT. Biasanya kalian kan dengar break even point. Ini apa nih break even EBIT? Menarik nih. Oke. Udah 1 menit. Aku yang bahas ya. Nomor 4. Break even EBIT. Rollstone Corporation sedang membandingkan 2 struktur modal yang berbeda. Rencana 1, all equity. Ya, aku bilang all equity. Atau seluruhnya pakai ekuitas. Kalau rencana 2, leverage. Nah, leverage ini berarti sekian persen ekuitas, sekian persen liabilitas atau utang. Berarti ini proporsional. Di bawah rencana 1, Rollstone akan memiliki 240.000 lembar saham. Di bawah rencana 2, ya, berarti kalau misalnya kita pakai plan 1 yang all equity, berarti dia punya 240.000 lembar saham. Kalau rencana 2 pakai plan 2, kita punya 160.000 lembar saham, terus utangnya ada 3,1 juta dolar. Tingkat bunga utang adalah 10% dan tidak ada pajak. Jika EBIT adalah 750.000 dolar, ya EBIT yang ini itu earning before interest and tax-nya, yang ini kayak tadi. Itu ada 750.000. Rencana mana yang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi? Jika EBIT adalah 1.500.000, rencana mana yang menghasilkan
EPS yang lebih tinggi. Nah, ini kasusnya beda nih. EBIT-nya kalau 750 ya mungkin situasi ekonomi lagi pandemi COVID-19 jadi ekspektasinya resesi 750.000 lebih kecil EBIT-nya. Nah, tapi yang kedua itu rencana yang kedua itu dia pakai ekonomi yang ekspansi gitu, yang lagi bullish. Wah, COVID-19 sudah mulai reda. Jadi saya mengekspektasikan EBIT earning before interest and tax itu 1.500.000. Nah, pada saat 750 enakan pakai plan 1 atau plan 2? Pertanyaannya gitu. Kemudian pada saat 1.500.000 enakan pakai plan 1 atau plan 2? Nah, yang nomor 3, berapa EBIT titik impasnya? Maksudnya EBIT titik impas itu apa? EBIT yang besaran EBIT yang pakai ekuitas 50%, pakai maksudnya gimana ya bilangnya? EBIT titik impas itu pada saat EBIT berapa dolar, kalau misalnya kita pakai ekuitas ataupun kita pakai liabilitas itu dia sama gitu loh. Maksudnya kan tadi kan kayak contoh tadi ini kan resesi kalau EBIT-nya 7.600 enakan kita pakai ekuitas. Kalau 24.700 enakan kita pakai liabilitas. Nah, kalau titik impas EBIT ini berapa sih EBIT yang dua-duanya sama gitu loh. Mau pakai liabilitas kek, mau pakai ekuitas kek, yang jelas dia tidak menurunkan EPS ya, tidak menurunkan EPS kayak gini. Ya sama aja misalnya 3,8. Ya dia tetap 3,8 EPS yang baik pakai liabilitas, baik pakai ekuitas. Berapa sih EBIT itu? Itu pertanyaannya. Nah, kita jawab dulu pertanyaan nomor 1. Kira-kira pakai plan mana sih yang paling enak? Plan 1 atau plan 2? Nah, plan 1 kita buat dulu. Ya, kita buat plan 1 dulu. EBIT 750.000. EBIT net income ya 750.000 karena nggak ada interest. Kan ini all equity ya, yang plan 1 all equity. Kalau tidak ada interest, so EPS-nya adalah 3,13 atau 750.000 dibagi 240.000. Ya, karena kita punya lembar saham yang beredar tuh 240.000. Kemudian kalau misalnya kita nemu bahwa EPS 3,13. Ya. Kemudian kalau kita pakai plan 2, EBIT 750.000. Interestnya sekarang ada interest tuh sebesar 310.000. Dapat dari mana? Dapat dari debt issue sebesar 3.100.000 terus bunganya 10%, maka beban bunganya 310.000. So, EBIT-nya 440. EPS-nya berapa? EPS-nya yang 440.000 atau net income dibagi sama share outstanding atau saham yang beredar sebesar 160.000. Tadi 240 ya karena all equity, jadi 240.000 lembar saham yang beredar. Kalau sekarang kan pakai debt tuh. Nah, jadi yang lembar saham yang beredar 160.000. Tapi dia ada interest expense di sini. Nah, hasilnya EPS 2,75. Kesimpulannya apa? Oh, berarti pada saat EBIT-nya sebesar 750, enakan pakai all equity. Karena apa? Karena EPS-nya lebih gede. Oke, kita lanjut ke yang poin kedua ya, soal nomor 4 poin kedua. Gimana kalau EBIT-nya 1.500.000? Nah, kalau all equity ternyata EPS-nya 6,25. Sama kayak cara yang tadi, nggak ada berubah. Kalau pakai plan 2 yang equity sekian persen terus debt-nya sekian persen, kita dapat 7,44. Nah, bisa kalian lihat di sini. EBIT-nya lebih gede kan? 1.500.000 kan? Maka enakan pakai utang. Karena EPS-nya lihat 7,44. Lebih gede daripada yang all equity. All equity 6,25, itu 7,44. Ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan. Kalau yang 750.000 ini, yang plan yang EBIT yang 750.000, enakan pakai plan 1. Kalau EBIT yang 1.500.000, enakan pakai plan 2. Tapi kita kan nggak tahu nih. Wah, ini kan EBIT-nya masih diketahui soal. EBIT berapa sih yang
yang break even gitu, yang di tengah-tengah, yang make ekuitas nggak masalah, pakai utang nggak masalah, EBIT berapa sih? Nah, nih caranya ngitung. Nih rumusnya, nyari break even EBIT. EBIT dalam kurung 1 Mintex per saham beredar 1 sama dengan EBIT min bunga kali 1 Mintex per saham beredar 2. Masukin dah tuh EBIT per 240.000, kita nyari EBIT-nya ya, hitungan matematika. EBIT per 240.000, ini plan 1, ya kan, ini yang ini plan 1. EBIT per 240.000 sama dengan EBIT min 310, yang plan 2 kan ada bunganya tuh, ya kan. EBIT per kurang 310 per 160.000. 160.000 itu lembar saham beredar yang dengan bunga. Yang dengan bunga lagi. Yang struktur modalnya itu pakai liabilitas. So, kita dapat break even EBIT sebesar 930.000. Nah, kalau kalian nih ya ternyata EBIT-nya itu adalah 930.000, bukan 1.500.000 dan bukan 750.000, tapi kita ternyata nemuin bahwa EBIT-nya 930.000, berarti berarti kalian bebas milih mau pakai equity, mau pakai leverage, mau pakai equity ataupun mau pakai bunga, terserah. Karena apa? Karena EPS-nya bakal sama terus. Nah, tapi kesimpulannya berarti kalau misalnya EBIT-nya di bawah 930.000 ya, kayak tadi, kayak yang ini 750.000, berarti enakan pakai all equity. All equity aja semua. Itu kalau bisa 100% equity. Kalau di bawah 930. Misalnya 920 atau 929.000 gitu misalnya. Di bawah apa namanya? Di bawah 930 lagi 1.000 dolar doang. Pakai all equity tetap. Nah, tapi kalau misalnya di atas 930, let's say misalnya 931, ya wes pakai leverage. Kalau bisa mendekati 100%, seluruhnya ngutang gitu. Nah, ini yang aku bilang hitung-hitungan. Ya, kapan kita lebih enak pakai all equity, kapan lebih enak pakai leverage. Ini hitung-hitungannya. Oh, kita dapat EBIT 930. Kalau besok EBIT kita 750, berarti kan di bawah 930. Enakan pakai plan 1 yang all equity. Kalau misalnya kita nemuin di atas 930, kayak contoh ini 1.500.000, maka enakan pakai yang plan 2 yang ada utangnya, yang ada debt-nya. Gitu guys. Nih capital structure nih di sini intinya. Besok kalau kalian disodorin data sama manajer direktur utama kalian, coba nih dong, tolong hitung dong, kita enakan pakai utang atau pakai ekuitas ya. Gini dah caranya nih. EBIT 1 Mintex per saham beredar 1 sama dengan EBIT min bunga per saham beredar 2, dapat EBIT 930.000. Oh Pak, kalau misalnya Bapak besok berekspektasi bahwa bahwa EBIT kita itu 1 juta, which is artinya di atas 930.000 Pak, berarti Bapak pakai leverage saja, pakai utang. Kalau misalnya besok Bapak berekspektasi bahwa EBIT-nya itu adalah 800.000, which is di bawah 930.000, ya wes Bapak pakai ekuitas saja, modal sendiri Pak. Nah, gitu ya. Paham ya? Seperti itu guys. Kita lanjut ke soal nomor. Oh ya, tadi keluar ya, siap-siap di pra-UAS tuh, bisa aja keluar tuh soal-soal yang kayak tadi, ya. Karena aku yang buat soalnya. Mungkin UAS juga aku lagi kayak UTS kemarin aku yang buat. Nggak tahu ya, bapaknya atau aku belum diperintah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Siapa bisa soal nomor 6? Aku tunggu 1 menit seperti biasa sampai 21.28. Yuk, nomor 6, guys.
Oke, tampaknya tidak ada yang berani nih, nomor 6. Kalau bisa aku poin 5 nih. Gede poinnya nih, nomor 6. Ada yang bisa kah? Oke, aku aja ya, udah 1 menit. Haniel, silakan Haniel. Mantap. Langsung aja di share screen Haniel. Jadi nomor 6 ini kan hampir sama kayak nomor 4 ya. Ada 3 plan, yang plan 1 dan 2 itu menggunakan leverage, di mana yang plan 1 itu hutangnya sebesar 20.000, yang nomor 2 plan 2 itu 30.000, sedangkan yang plan 3 ini nggak pakai itu, full equity, dengan EBIT yang sama ya, yang A itu 12.000, kita cari bunganya 10%, baru kita dapat net income-nya pakai cara yang kayak nomor 1 tadi, baru kita dapat earning per share-nya itu, yang A itu, yang plan 1 itu 6,67, plan 2 8,18, plan 3 itu 5,22. Baru yang untuk B itu kan kita disuruh nyari yang kayak C ini tadi ya. Tapi itu kita menggunakan perbandingan plan 3 sama dengan EPS plan 1 dan EPS plan 2. Kalau saya tadi menggunakannya itu pakai rumus yang ini, itu EPS 1 sama dengan EPS 2 untuk yang nomor 4. Jadi nanti dia keluar matematika sederhananya seperti ini. Nanti kita tinggal kerjai aja. Baru saya mendapat itu EBIT untuk plan 1-nya itu 5.750. Untuk EBIT plan 2-nya juga sama, 5.750. Terus yang C itu kita suruh membandingkan itu untuk break even EBIT-nya itu pakai EPS 1 dengan EPS 2 yang saya tangkap. Lalu kita dapat itu EBIT-nya itu 5.750. Baru kita lanjut yang ke D. Yang ke D itu kita sebenarnya sama ya, nyari break even EBIT-nya, tapi di sini ada tambahan pajak. Jadi kita bisa menggunakan seperti cara nomor ini tadi ya, yang nomor 2 yang bagian B. Tinggal kita copy aja, baru kita masukin angkanya. Jadi pajaknya itu sebesar 40% dari EBIT dikurang interest-nya. Kita dapat net income-nya, lalu kita cari earning per share-nya, itu yang plan 1 itu 4, yang plan 2 itu 4,91, yang plan 3 itu 3,13. Baru untuk nyari break even EBIT-nya ini kita menggunakan yang kayak cara B tadi ya, yaitu earning per share plan 3-nya itu kita bandingkan dengan earning per share 1 dan 2. Dan itu tetap sama, yaitu 5.750. Mungkin sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Haniel, mantap ya, mantap. Absen underscore poin 5, langsung aja. Oke, nih Haniel nih mau jadi tutor manajemen keuangan nih. Tunggu semester 5 ya Haniel. Iya benar semester 5 dah. Oke. Cuman ya apa namanya, bisa ntar kon pakai nih Excelku nih. Kalau misalnya kon jadi tutor ya, biar lebih enak adik-adiknya baca gitu. Tadi Excelnya agak berantakan. Oke, kita pahami dulu soal nomor 6. Jawabannya Haniel udah semua benar ya. Di sini Colby Corporation membandingkan dua struktur modal yang berbeda. Rencana 1 menghasilkan 1.500 lembar, pakai 1.500 lembar saham dan 20.000 utang. Rencana 2 pakai 1.100 lembar saham dan utang 30.000 dolar. Ya, tingkat bunga adalah 10%. Nah, ada rencana 1, rencana 2. Kemudian mengabaikan pajak ya, nomor 1, dengan asumsi kita mengabaikan pajak. Bandingkan kedua rencana ini dengan rencana semua ekuitas. Nah, jadi ditambahin lagi nih, lagi satu nih, rencana all equity. Kita kan lihat rencana 1 ini bukan all equity ya, pakai leverage, pakai utang. Tapi di sini 20.000 lembar, 20.000 dolar pakai utangnya.
Terus rencana 2 ini pakai dolar yang pakai utang yang paling banyak sebesar 30.000. Dia lebih banyak daripada rencana 1. Kemudian kita bandingin dua rencana ini kalau misalnya rencananya itu all equity. Seperti apa? Asumsi EBIT-nya 12.000. Rencana semua ekuitas adalah menghasilkan 2.300 lembar saham beredar. Berarti kalau kita pakai all equity ada 2.300 lembar saham yang beredar. Manakah dari ketiga paket tersebut yang memiliki EPS tertinggi? Dan manakah yang paling rendah? Nah, kita lihat. Exit. Ini hitung-hitungannya. Plan 1, plan 2, plan 3 ini all equity ya. Aku tambahin deh. All equity. Kan kalian bingung, Kak, all equity itu apa ya? Namanya juga all equity berarti pakai apa namanya? Hanya pakai equity. Pakai modal sendiri gitu istilahnya. Ya. Nah, plan 1 bisa kita lihat interest 2.000 karena dia pakai utang 20.000, interestnya 2.000. Yang plan 2 pakai utang 30.000, interestnya 3.000. Maka di sini ya interestnya 2.000 untuk plan 1, interestnya 3.000 untuk plan 2. Kalau all equity 0 karena nggak pakai, di sini kosong ya kolomnya. Nah, karena dia nggak pakai utang. Kita dapat EBIT 10.000, 9.000, dan 12.000. Wah, kelihatan sampai sini, sampai net income, kelihatan all equity paling gede net income-nya. Tapi tentunya, ya kan, karena lembar sahamnya yang beredar paling banyak yang all equity. Nah, bisa kita simpulkan, setelah kita bagi sama lembar saham yang beredar, ini kan lembar saham yang beredar nih. Nah, bisa kalian lihat ya, semakin pakai banyak debt, ya tentunya logikanya lembar saham yang beredar semakin sedikit. Karena pakai ekuitas lebih dikit. Semakin besar debt, semakin sedikit pakai ekuitas, maka semakin dikit lembar saham yang beredar. Nah, ini makin banyak nih, jadi 1.500 karena pakai utangnya lebih dikit. Ini 30.000, ini pakai utang lebih dikit, 20.000. Maka naik nih share outstanding-nya, ekuitasnya naik. Nah, ini tanpa yang plan 3 tanpa utang sama sekali, lembar saham yang beredar paling banyak 2.300. Ya. Bisa kalian lihat setelah dibagi net income dibagi share outstanding, plan 1 6,67, plan 2 8,18, plan 3 5,22. Oh, ternyata plan 2 yang paling menguntungkan. Artinya yang pakai utang 30.000. Oke. Kita next. Ya, berarti kalau misalnya EBIT 12.000, plan 2 lah yang paling menguntungkan. Kita next ke soal berikutnya, yang nomor 2. Pada bagian A, pada bagian 1 maksudnya, berapakah tingkat impas EBIT untuk setiap rencana dibandingkan dengan rencana semua ekuitas? Apakah yang satu lebih tinggi dari yang lain? Dan mengapa? Nah, kita cek tuh. Caranya sama kayak tadi ya. Kayak yang ini. Nah, EBIT min 1 min tax ya. Nah, kalau kita bandingin antara plan 1 dan plan 2, menghasilkan EBIT 5.750. Hitung-hitungannya nggak aku jelasin lagi ya, karena tinggal masukin angka. Nah, kalau kita bandingin antara plan 1 dan plan 3, hasilnya juga sama 5.750. Plan 2 dan plan 3 sama juga 5.750. Ya memang seperti itu nyari earning before nyari break even EBIT ya memang sama aja seharusnya mau gimana pun rencananya dia harusnya sama 5.750. Nah, berarti di sini kesimpulannya kalau misalnya EBIT-nya lebih gede daripada 5.750 berarti pakai utang. Kalau misalnya lebih kecil berarti pakai ekuitas. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan 12.000. Lebih gede atau lebih kecil? Lebih gede dari 5.750 kan? Maka dari itu, plan yang menggunakan utang terbanyak itu yang paling menguntungkan. 8,18. Plan yang menggunakan utang paling banyak, dia paling menguntungkan. Karena apa? Karena EBIT-nya 12.000, which is lebih besar daripada 5.750 atau break even EBIT-nya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. 6 yang poin 3. Mengabaikan pajak. Kapan EPS akan EPS akan sama untuk plan 1 dan plan 2?
ya EPS akan sama pada saat gini. Pada saat EBIT-nya 5750, EPS-nya bakal sama. Plan 1, plan 2, EBIT-nya EPS-nya bakalan sama kalau eh, EBIT-nya 5750. Sebentar guys, bentar. Oke, sorry, tadi ada dipanggil. Ya, EPS-nya bakal sama kalau EBIT-nya 5750 ya. Ya, ini nomor 3. Nah, coba kita tes ya. Coba kita tes. Kita masukin 5750. Kan tadi pertanyaannya eh, mengabaikan pajak, kapan EPS akan sama untuk plan 1 dan plan 2 ya. Pada saat EBIT-nya 5750. Nah, coba kita masukin ke sini ya. Ini kan plan 1 nih. Ini plan 1, ini plan 2. Kita masukin coba EBIT-nya. 5750. Nah, 2,5 ya EPS-nya ya. Sekarang kita masukin yang sini. 5750. 2,5. Ya. Mau kalian pakai apa namanya? Mau kalian pakai debt sebesar 20.000. Coba kita masukin yang all equity ya. Nah, sama juga tuh. Lihat. Nah, ini namanya break even EBIT. Berarti 5750 ini break even EBIT. Mau kalian pakai utang kek, mau kalian pakai all equity kek, hasilnya tetap sama. EPS-nya 2,5. Tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Ya. Nah, kalau kayak gini nih kasusnya nih kayak gini ya. Kalau kayak gini kasusnya, kalau menurutku baru statementnya Pak Ubay baru bisa dibenarkan. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya 5750 nih ya, ternyata EBIT-nya 5750, which is artinya break even EBIT. Nah, berarti kan EPS-nya sama tuh 2,5 semua. Nah, pada saat inilah kita enakan pakai all equity. Loh Kak, kan pakai utang juga bakalan sama EPS-nya. Ya, tapi kalau kita pakai utang, ada yang namanya risiko gagal bayar dan sebagainya. Ya, kita nggak mau kreditur kita rugi. Ya wes kita pakai all equity aja. Toh juga sama kan, mau pakai debt, mau pakai all equity, toh juga sama, nggak ada bedanya EPS-nya. Ya, nah, aku balikin lagi ke 12.000. Nah, kalian lihat kan. Nah, sekarang coba kalau dibalikin 12.000 pasti beda dia. Nah, tuh, beda. Paling bagus yang plan 2 ya. Nah, ini enaknya pakai Excel guys ya, tinggal ubah-ubah angka doang. Kalian bisa lihat hasil EPS-nya. Oke, itu nomor 2 sama 3, sekarang nomor 4. Nah, ini pertanyaan nomor 4 apa nih? Ulangi bagian 1, 2, dan 3 dengan asumsi bahwa tarif pajak perusahaan adalah 40%. Nah, sekarang ada pajaknya nih. Apakah tingkat impas EBIT berbeda dari sebelumnya? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, kita dapat tingkat impas EBIT-nya ternyata sama. Nah, ini ya, sama. 5750 tetap. Tingkat impas EBIT tidak berubah karena penambahan pajak mengurangi pendapatan ketiga rencana dengan persentase yang sama. Oleh karena itu mereka tidak berubah atau relatif. Nah, jadi pajak itu tidak terlalu mengganggu ya, tidak terlalu mengganggu saat kalian menentukan capital structure, saat kalian menentukan pakai utang atau pakai ekuitas enaknya ya. Nah, pajak itu nggak begitu annoying kalian. Ya, karena break even EBIT aja tetap sama 5750. Oke, tuh guys. Nomor 6. Kita lanjut setelah nomor 6, nomor 7. Ada yang bisa nomor 7? Poinnya 3 nih nomor 7 nih. Aku tunggu 1 menit.
Oke, ya aku aja yang bahas ya. Nomor 7. Nah, ini sebenarnya simpel sih pertanyaannya. Lanjutan dari nomor 6 tadi. Dari leverage dan nilai saham. Mengabaikan pajak pada soal nomor 6, berapa harga per saham ekuitas menurut rencana 1, rencana 2, prinsip apa yang diilustrasikan oleh jawaban Anda. Nah, jadi mau kalian pakai dari plan 1 misalnya, repurchase kan. Number of share outstanding-nya 400. Nah, dollar value of repurchase-nya 1000. Ya tetap aja price-nya itu adalah $25. Mau pakai misalnya mau pakai plan 3 sama plan 2. Nah, 30.200 dollar of repurchase atau pembelian kembali saham. Number of shares yang di repurchase 1.200, maka price-nya tetap 25. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pajak perusahaan, pemegang saham tidak peduli dengan keputusan struktur modal perusahaan. Ya, simpel aja sih nomor 7. Nomor 12, ada yang bisa? Terakhir. Yuk, nomor 12 guys. Aku tunggu sampai 2145 ya. Nomor 12, ada yang bisa nomor 12. Oke, udah 2145. Oke, yang jelasin aja deh. Nah, ini menghitung WACC. Ya, tapi ini ada bedanya nih sama menghitung WACC kita yang kemarin. Kalau kemarin kita nyari cost of equity, nyari debt to equity ratio, kemudian nyari cost of equity, kemudian nyari cost of debt, dapat WACC. Kalau ini beda nih. Ini kasusnya WACC-nya WACC-nya cost of equity udah diketahui. Yang dicari itu justru cost of equity-nya. Bukan WACC-nya. WACC-nya udah diketahui, yang dicari justru cost of equity. Nah, dalam hal ini, cost of equity itu ada 2 jenis, guys. Ada yang leverage atau yang udah include, atau cost of equity yang include sama sama utang, gitu ya. Terus ada yang cost of equity yang unlevered atau yang dia belum include sama utang. Atau yang misalnya kalau kalian pakai struktur permodalan itu all equity. Ada yang kayak gitu, ada yang cost of equity yang versi all equity, ada yang cost of equity yang sudah include sama utang. Nah, contohnya nih. Calculating WACC, weighted average cost of capital. Western Industries has a debt equity ratio 1,5. Its WACC is 12%. Cost of capitalnya dia 12%. And its cost of debt 9%. Cost of debt 9%. The corporate tax rate is 35%. What is Western's cost of equity capital? Ya, berapa cost of equity dari si Western? Nah, caranya nyari ya kayak cara kemarin ya, WACC E per V, equity per value of the firm, dikali cost of equity, RE ini cost of equity ya, plus debt per value of the firm, debt per value, dikali cost of debt, kali 1 min TC atau tax. Masukin angka, dapat RE 21,23. Ini cost of equity yang struktur permodalan menggunakan utang. Ya. Bagaimana kalau struktur permodalannya tanpa utang? Nah, setelah kita dapat 21,23, masuk ke rumus ini, guys. RE sama dengan R0 tambah R0 min RD kali D per E 1 min TC. D itu debt, E itu equity. Berarti D per E ini debt to equity ratio. Ya. Ya, masukin angka. RE-nya 21,23, R0 yang kita cari, R0 plus R0 min 0,09. 0,09 itu adalah
cost of debt-nya, 1,5 ini debt to equity ratio, 1 min 0,35, 0,35 ini tax. Maka R0 15,19. Kemudian, what would the cost of equity jika debt to equity ratio 2? Nah, ini kita balik lagi nih, ngitung yang cost of equity, tapi sekarang debt to equity ratio-nya 2. Tadi kan 1,5. Ya, 1,5. Sekarang berapa kalau 2? What if, berapa kalau 1? Berapa kalau 2? Berapa kalau 1? Dan berapa kalau 0? Berapa kalau debt to equity ratio-nya 0? Nah, kalau 2, kalau debt to equity ratio-nya 2, ya udah masukin aja. Ya, RE sama dengan RE yang kita cari 0,15, 15,19%, terus 15,19%, debt to equity ratio-nya 2, ya. Kemudian dapat angka 23,24. Sekarang aku mau tanya, apa artinya debt to equity ratio 2? Ayo. Apa artinya debt to equity ratio 1? Apa artinya debt to equity ratio 0? Yang bisa jawab poin 7. Yang bisa jawab poin 7. Ayo guys. Apa artinya debt to equity ratio 2 itu ya? Saya bisa jawab. Debt to equity ratio. Ingat, rumus debt to equity ratio apa? Utang per ekuitas. Debt to equity ratio itu rumusnya utang per ekuitas. Berarti kalau debt per atau utang per ekuitas itu sama dengan 2, artinya apa ya? Ayo. Artinya struktur permodalannya itu gimana ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Yang bisa jelasin nih poinnya 7 nih. Yang bisa jelasin tiga-tiganya. Yuk, siapa? Bisa, yuk. Ini aku sukanya ini nih, pemahaman konsepnya ya, harus kuat. Kayak yang Pak Ubay bilang, konsepnya harus kalian tahu ya. Debt to equity ratio 2, debt to equity ratio 1,0, debt to equity ratio 0. Maksudnya apa? Ayo. Masa ada yang bisa sih? Ayo guys. Bisa dong. Nggak ada yang bisa nih. Haniel mungkin? Atau Fikriana Nola? Ada yang Nggak bisa ya, nggak? nggak yakin. Gimana Haniel? Nggak yakin sama jawabannya, Kak. Nggak kedengeran nih suaramu. Agak kerebak-kerebak. Belum yakin, Kak, sama jawaban saya. Oh ya coba aja. Gimana? Kalau debt to equity ratio 2 artinya gimana? Ayo. Itu artinya utangnya kan 2 kali dari ekuitasnya. Artinya ini utang itu Oke. bukan. Tadi udah benar. Debt to equity ratio sama dengan 2, artinya utangnya 2 kali ekuitasnya. Itu udah benar. Terus lanjut. Artinya kalau di Bali, artinya utang itu membiayai ekuitas itu sebesar setengah kan, atau 50%. Oke, aku contohin aja ya. Kok aku stop share? Aku contohin aja ya. Nah, apa sih maksudnya debt to equity ratio? Debt to equity ratio 2, debt to equity ratio 1, debt to equity ratio 0. Debt to equity ratio itu kan rumusnya debt per ekuitas ya kan? Debt per equity. Kalau aku misalkan equity-nya itu 100.000. Equity-nya itu 100.000 misalnya.
Ya. Equity itu 100.000. Berarti kalau DER-nya 2, berarti debt-nya ya 200.000 dong. Ya, 200.000. Nah, artinya apa? Kalau debt 200.000, equity 100.000. Berarti struktur permodalannya dia make utang itu 2 kali lipat dari ekuitasnya. Ya. Artinya kalau DER 2, artinya dia banyak banget pakai utang. Bahkan 2 kali lipatnya dari ekuitas. Kalau DER 1, artinya debt-nya 100.000, equity-nya juga 100.000. Artinya dia pakai utang itu nilainya sama ekuitas. Ya. Kalau misalnya DER-nya 0, berarti debt-nya 0. Debt-nya 0. Artinya dia bisa aja pakai all equity. Pakai all equity dia. Debt-nya 0. Iya dong. 0 per 100.000 ya hasilnya 0. Ya toh? Nah, kayak gitu guys. Interpretasinya ini. Nah, masuk ke hitung-hitungan ini gampang kalau kalian bisa tahu konsep ini. Berapa kalau debt to equity ratio-nya 2? Ya wes masukin 2 dapat 23,24 cost of equity-nya. Kalau yang DER-nya 1,0 berarti dengan utang yang lebih sedikit berarti cost of equity-nya juga lebih kecil, 19,21%. Kalau sama sekali nggak pakai utang ya balik ke rumus yang soal nomor 2 ini. Sama 15,19 tuh lihat, sama 15,19. Ya. Seperti itu, guys. Oke, ada pertanyaan? Soal nomor 12. Aku mau langsung ngumumin ya bahwa hari Minggu tanggal 29 Mei kita ada pra-UAS ya. Jam 18.30 WIB sampai jam 2,5 jam, berarti sampai jam berapa? Ya, pokoknya 2,5 jam lah, 2,5 jam dari jam 18.30 WIB. Ya. Itu udah konkret dah tutor tuh. Keputusan tutor. Hari Minggu ya tanggal 29 Mei. Ada yang keberatan nggak? Bisa disampaikan langsung nih. Kalau nggak ada yang keberatan berarti aku anggap bisa semua ya. Kak, kayaknya aku